Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu tentang ayo membayar zakat. Pelajaran PAI kelas 6. Nah, mari kita belajar memahami peta konsep tentang zakat. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebelum belajar pada kali ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kelancaran dan diberkahi Allah, amin Allahumma amin. Nah, peta konsep mari mengenal zakat ada 4, yaitu tentang makna zakat, ketentuan zakat, jenis zakat, dan hikmah kewajiban zakat. Nah, yang pertama yaitu makna zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyatan, zakatan yang artinya bersih. Zakat itu artinya, menurut bahasa artinya bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Kalau menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta kita tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi, mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu. Itu kalau menurut istilah. Jadi ada perbedaan antara bahasa dari lafal zakat itu artinya bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Kalau diistilahkan menurut Islam, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selanjutnya, di dalam zakat kita akan mengenal namanya mustahik. Ada muzaki. Nah, apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nanti ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu nanti kita jelaskan di sesi selanjutnya nanti. Kemudian muzaki, orang yang memberi atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, hukum zakat itu sendiri adalah hukumnya wajib. Nah, dasar hukum wajib zakat yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Nah, itu dasar hukum sesuai dengan aturan yang sudah dinas dalam Al-Quran. Nah, dasar hukum zakat mengenai tujuan zakat untuk membersihkan dan menyucikan harta yang kita miliki agar tercipta kedamaian dan ketentraman jiwa. Nah, ini dijelaskan pula dalam Al-Quran, Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka kanat sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah,
Selanjutnya tadi jadi zakat itu ada tujuannya untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Nah, tujuannya lain ada banyak. Satu, agar harta kekayaan kita tidak beredar di kalangan orang yang mampu saja. Dua, menunjukkan ketaatan kepada Allah. Jadi kita membayar zakat juga menunjukkan bahwa kita taat terhadap rukun Islam. Ya, rukun Islam yang ketiga ya. Kemudian menumbuhkan sikap syukur atas nikmat Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang berikan kepada kita berupa harta kekayaan, ada perhiasan, ada hasil peternakan, ada hasil pertanian, perkebunan. Nah, nanti kita jelaskan. Membantu kebutuhan orang lain yang kurang mampu. Nah, menumbuhkan sikap tolong-menolong antara saudara sesama muslim, menumbuhkan sikap peduli kepada orang lain, memotivasi orang lain untuk berusaha bersungguh-sungguh. Nah, di sini kita lihat ada dua gambar yang atas tunjukkan mana yang mustahik dan muzaki. Nah, mustahik itu adalah orang yang berhak menerima. Jadi kalau pada gambar itu ada nenek yang berkerudung hitam, nah itu mustahik. Kalau bapak yang berjaket hitam dan pakai topi itu, ya itu namanya muzaki, orang yang memberikan zakat. Kalau yang bawah itu ada orang yang berzakat dan yang satu adalah amil zakat. Jadi amil zakat itu ada termasuk orang yang mustahik, orang yang menerima zakat. Kemudian muzaki, orang yang berzakat, itu diperankan di situ. Yang bawah ada bapak yang pakai baju kuning, nah itu muzaki, orang yang berzakat. Kemudian orang yang pakai songkok hitam itu adalah mustahik atau golongan termasuk orang yang menerima zakat. Nah, selanjutnya tadi sudah kita mengenal tentang zakat. Kemudian ketentuan zakat. Nah, jadi zakat ketentuan zakat. Syarat sah zakat ada orang, kemudian ada ketentuan dari barangnya atau hartanya. Nah, syarat orangnya yang mengeluarkan zakat itu satu, harus beragama Islam. Dua, merdeka, tidak ada berada dalam ancaman. Nah, ini merdeka ancaman-ancaman seperti ancaman perang. Nah, ancaman itu dulu kita kenal bahwa pada zaman Rasulullah kita kenal namanya budak. Nah, itu kemudian akil balik atau sudah dewasa. 4, memiliki harta untuk dizakati. Nah, itu adalah orang, syarat sah dari orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian barang atau harta, satu, baik dan halal. Jadi harta yang kita keluarkan untuk berzakat itu harus berasal dari cara mendapatkan yang halal. Jadi misalnya kalau harta curian itu tidak bisa digunakan untuk berzakat karena apa? Caranya tidak dengan cara yang halal. Nah, jadi kita bekerja dengan keringat kita sendiri dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, nah itu kita perlu dizakati. Kemudian 2, milik sendiri. Nah, telah mencapai nisab atau jumlah tertentu, ada batasan-batasan dengan misalnya perhiasan, mempunyai perhiasan yang banyak, mempunyai uang yang banyak. Nah, itu batasnya nanti untuk mengeluarkan zakat itu ada ketentuannya sendiri. Kemudian telah mencapai haul atau telah tersimpan selama 1 tahun. Nah, selanjutnya rukun zakat. Rukun zakat itu adalah yang harus ada ketika kita zakat. Tentunya yang pertama kita harus niat dulu. Nah, dan niat zakat. Kemudian muzaki, orang yang berzakat. Nah, itu
kemudian ada orang yang menerima zakat, dan ada barang yang dizakati. Itu adalah rukun zakat. Apabila salah satu dari keempat rukun zakat ini tidak ada, ya berarti tidak zakat. Misalnya tidak terjadi zakat, berarti tidak sah zakatnya. Kemudian, tadi sudah saya singgung, yaitu tentang mustahik. Mustahik adalah 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir itu siapa? Orang yang tidak memiliki harta. Itu fakir. Yang kedua miskin. Orang yang kekurangan harta. Jadi, yang ketiga amil, panitia zakat. Tadi sudah dicontohkan ya pada gambar, ada amil. Kemudian yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima hamba sahaya atau budak. Kalau sekarang tidak ada, tapi kalau zaman dulu itu masih ada. Zaman Rasulullah itu budak. Warim, orang yang berhutang. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Jadi kedelapan golongan orang ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat itu sendiri banyak macamnya. Tentu yang kita sering dengar adalah zakat fitrah, karena kita keluarkan di setiap tahun, yaitu ketika sebelum sholat id atau hari raya idul fitri, ada zakat fitrah. Nah, macam-macam zakat, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu terdiri dari zakat binatang ternak, zakat emas perak, zakat harta perniagaan, zakat hasil tambang, zakat pertanian, dan zakat barang temuan. Itu termasuk dalam kategori zakat mal. Zakat dibedakan menjadi dua, fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Nah, jenisnya zakat harta itu ada 6. Selanjutnya macam-macam zakat. Nah, pengertian dari zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok. Nah, ini yang biasanya kalau orang Indonesia itu makanan pokoknya kan beras. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah, ya kita mengeluarkan beras, kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik tadi. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu. Nah, berapa banyaknya? Zakat fitrah sebenarnya 1 sok atau 2,5 kilo atau 3,1 liter. Berupa apa? Makanan pokok, beras, kurma, gandum, sagu. Atau diganti dengan uang sebagai pengganti makanan pokok sesuai dengan harga pasar. Nah, kalau di Indonesia, di sekeliling kita, ini tentunya makanan pokoknya adalah beras. Maka beras 3,1 liter itu dinilaikan dengan uang itu berapa. Nah, itu boleh. Atau kita mempunyai lahan pertanian sendiri sehingga mempunyai beras padi di rumah yang banyak, ya boleh. Dengan padi beras 3,1 liter kita niati, kemudian kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, pada saat apa Pak kita berikan? Ya, waktu zakat fitrah, waktu utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbitnya fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Di waktu yang utama adalah terbitnya fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Nah, takjil zakat fitrah dapat juga dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, itu boleh.
Nah, ketika kita memberikannya tadi zakat beras itu ketika lewat dari sholat id atau setelah sholat id, nah itu bukan tidak sah zakatnya. Jadi bukan zakat tapi namanya nanti adalah sedekah biasa. Jadi kalau zakat itu ya mulai dari awal Ramadan itu namanya takjil. Nah, boleh. Kemudian sampai waktu yang utama terbitnya fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat id. Jadi jangan sampai setelah sholat id baru diberikan. Nah itu nanti bukan zakat namanya sedekah biasa. Nah, niat zakat fitrah ini mari kita hafalkan sama-sama. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ya sambil memegang berasnya. Jadi kita niat memegang berasnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Itu niat zakat fitrah yang kita keluarkan setiap 1 tahun sekali, yaitu sebelum sholat id. Nah, sekarang zakat mal. Tadi ada 2 ya, zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang zakat mal atau harta. Mal artinya harta. Jadi zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan disebabkan atas harta yang dimiliki oleh seorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jadi zakat mal, zakat yang dikeluarkan disebabkan atas harta yang dimiliki. Jika memiliki harta yang banyak, nah kita wajib mengeluarkan zakat. Misalnya saya belum mencapai, harta saya tidak banyak cukup, berarti ya kita tidak usah membayar zakat mal. Tapi kalau alhamdulillah kita mendapatkan banyak harta, kaya raya, banyak, ada perhiasan, pertanian, tambang, dan semuanya ya sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta ini. Nah, jenis zakat mal harta tadi ada 6, binatang ternak, ada perak, harta niaga, ada hasil pertanian. Hasil pertanian itu bisa meliputi padi, singkong, jagung, pertanian itu hasil tambang. Kemudian barang temuan. Selanjutnya, syarat zakat mal atau harta, syarat seorang yang diwajibkan mengeluarkan zakat mal harus memenuhi kriteria syarat ini. Yang pertama ada pemilik harta adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Yang kedua, harta milik penuh, yakni harta merupakan milik sendiri. Kemudian berkembang, harta yang memiliki potensinya untuk berkembang semakin banyak. Mencapai 1 nisab, yaitu harta mencapai jumlah tertentu. Kemudian bebas dari hutang, jadi punya harta banyak, bebas dari hutang, harta diperoleh dengan usaha sendiri. Kemudian mencapai 1 haul, yaitu 1 tahun. Dapat diambil manfaatnya, contoh rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu adalah syarat seorang diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Nah, dari beberapa jenis zakat mal tadi ada rinciannya, ya, zakat tentang binatang ternak. Nah, ketentuannya milik sendiri, peternakannya telah berlangsung selama 1 tahun. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi atau pembajak sawah. Jadi kalau kepentingan produksi berarti ya bukan binatang ternak, itu binatang untuk pekerja. Kemudian yang D mencapai nisab. Nah, nisabnya berapa? Unta 5 ekor, sapi 30
ekor kambing atau domba 40 ekor. Sehingga kalau sudah mencapai jumlah itu, maka kita harus diwajibkan untuk membayar zakat binatang ternak. Nah, selanjutnya jenis zakat mal harta perniagaan. Nah, milik sendiri, harta niaga milik sendiri. Kepemilikan telah sampai masa 1 tahun penuh. Dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan. Bebas dari hutang, dapat dibayar dengan uang atau barang. Nah, besar zakatnya 2,5%. Nah, batas dari kita harus mengeluarkan zakat niaga itu yaitu telah mencapai nisab. Nisabnya emas 85 gram. Nah, 85 gram ini berarti kalau 1 gramnya sekitar 900.000 atau berapa ya, itu dikalikan saja 85 gram. Kemudian zakat pertanian. Nah, ini hasil usaha manusia seperti tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang bukan tumbuh sendiri. Jadi memang secara sengaja istilahnya menanam tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian seperti padi, jagung, pertanian, tani, singkong, sengaja telah mencapai 1 nisab. Apabila tanah atau ladang tempat pertanian tadi diolah dan memerlukan biaya pengolahan, zakatnya 5% dari hasil panen. Apabila tidak diolah secara rutin atau mengandalkan alam, zakatnya 10%. Jadi gini, ketika hasil pertanian itu, ketika merawatnya membutuhkan air dan pompa air itu untuk mengairi sawah atau ladang menggunakan biaya, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat hanya 5%. Tapi kalau semuanya dari pupuk, kemudian air itu gratis, ya, semuanya dari alam atau pinggiran sungai, pegunungan ya, aliran sungai, jadi kita diwajibkan membayar zakat 10%. Jadi kalau kita mengeluarkan biaya untuk menanam, merawat itu kita diwajibkan 5%, tapi kalau tidak mengeluarkan biaya, cukup menanam saja, jadi hanya 10%. Nah, telah mencapai 1 nisab. Nisabnya batasnya adalah 652,8 kg. Sekitar 6,5 ton ya. Kalau sudah 6,5 ton, kita diwajibkan untuk zakat. Selanjutnya jenis zakat mal atau zakat emas dan perak. Nah, ini bebas dari hutang, berlalu 1 tahun telah mencapai nisab. Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%. Nisabnya emas adalah 85 gram, nisabnya perak adalah 595 gram. Hasil tambang, jenis zakat mal hasil tambang. Penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut telah memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain. Nah, itu hasil tambang. Kadar zakatnya yang kita keluarkan adalah 2,5%. Nisabnya zakat hasil tambang tidak dipersyaratkan nisab dan haul. Tidak perlu. Nah, yang terakhir, rikas, jenis zakat mal barang temuan. Ketentuannya ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Jadi ketika kita menemukan barang itu misalnya emas atau dan tidak diketahui pemiliknya, sudah kita umumkan tapi tidak ada yang mengakuinya, nah maka kita perlu itu dizakati. Bernilai ekonomis, kadar zakatnya 20%. Nah, zakat barang temuan tidak dipersyaratkan nisab dan haul. Nah, dari jenis zakat semuanya itu zakat mal, ada zakat fitrah, kemudian zakat mal dibagi menjadi pertanian, pertambangan, emas, perak,
barang temuan dan lain sebagainya itu mempunyai hikmah. Hikmah apa yang kita terima ketika membayar zakat? Satu, ungkapan rasa syukur. Syukur karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dengan kita rasa syukur itu, kita memberikan sebagian rezeki kita kepada orang lain yang berhak menerima atas rezeki kita itu. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah itu pasti ada sebagian harta kita yang seharusnya adalah milik orang lain. Maka dari itu kita harus membersihkannya harta kita dari hak milik orang lain tersebut. Maka kita membayar zakat itu. Jadi membersihkan harta kita dari hak atau milik orang lain. Yang kedua, menyucikan diri atau pribadi dari dosa. Menolong sesama. Ada ketika orang yang mampu membayar zakat, memberikan zakat kepada orang yang kurang mampu, artinya menolong sama manusia. Membangun silaturahim antar sesama, jadi jauh dari penyakit dosa, iri hati, rasa benci. Jadi kalau orang yang kurang mampu itu, misalnya orang itu dermawan, selalu membayar zakatnya kepada orang yang kurang mampu. Jadi terhindarlah dari perasaan-perasaan rasa benci dan dengki. Meningkatkan ketaatan karena kita membayar zakat dan kita selalu ingat kepada Allah bahwa harta kita adalah di dalamnya adalah sebagian ada hak atau milik orang lain. Yang ketujuh, membersihkan harta. Nah, sekian penutup. Semoga pada pertemuan kali ini kita dapat memahami tentang zakat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.